Selanjutnya Pak Haris Turino dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6, yang terhormat Menteri Perdagangan beserta jajarannya. Pertama, saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Menteri Perdagangan mampu menjaga kestabilan harga di luar minyak goreng ya, menjelang dan selama Lebaran kemarin. Ini adalah kerja keras yang luar biasa. Yang kedua, mengenai penyerapan anggaran, sepakat dengan rekan-rekan yang lain bahwa sampai saat ini 26,68% untuk 5 bulan, ya, ini adalah angka yang masih sangat kecil, sehingga nantinya akan timbul masalah karena dihabiskan di belakang. Akibatnya bukan performance based budgeting, tetapi akan lebih banyak activity based budgeting. Aktivitasnya didanai untuk ngabisin anggaran. Ini juga satu catatan yang perlu diperhatikan. Hambatannya apa sebenarnya? Kenapa kok penyerapannya sangat rendah? Berikutnya mengenai indikator keberhasilan. Ini apresiasi lagi Pak, karena saya lihat baru Kementerian Perdagangan yang saya tahu mampu menampilkan angka-angka seperti ini, sehingga ini akan menjadi target kita bersama, ini akan menjadi alat ukur kita bersama. Indikatornya jelas, di mana disebut berhasil dan di mana disebut gagal. Semoga ini juga bisa menjadi contoh bagi kementerian-kementerian yang lain. Kemudian mengenai sumpah kami Pak, sebagai anggota DPR RI, bagian yang ketiga adalah memperjuangkan kepentingan dapil. Ya, kami melihat sebenarnya di Departemen Dalam Negeri misalkan, banyak sekali sebenarnya program-program yang bisa dialokasikan dengan melibatkan kami. Misalkan ya, di peningkatan pasar produk dalam negeri. Di sana ada pos anggaran, bantuan sarana usaha, akses pasar, pameran, dan promosi. Ya, seharusnya kan ini bisa melibatkan kami, sehingga manfaatnya kerasa dan dirasakan oleh masyarakat, dan pada posisi kami memenuhi janji yang kami ucapkan ketika kami disumpah menjadi anggota DPR RI. Contoh yang lain masih di Dirjen Dagri adalah pembinaan usaha perdagangan, sosialisasi kebijakan, regulasi, pelatihan calon wirausaha. Ya, selama ini pelatihan-pelatihan yang dilakukan hanya activity based saja, tanpa diukur impact-nya seperti apa. Karena beberapa yang dilatih juga bukan orang yang tepat, bukan UMKM Pak, kebanyakan. Sehingga kalau kami dilibatkan, kami akan mendorong UMKM binaan kami, sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan atas anggaran yang dikeluarkan oleh negara. Untuk Bapepti, ini menarik ya. Apakah tidak dikembalikan saja Pak Bapepti ke fungsi intinya, mengurusi masalah komoditas? Sekarang saya yakin waktunya habis ngurusi masalah derivatif, yaitu robot, yaitu kripto, dan pejabatnya pun masih PLT. Sehingga rasanya tugas komoditas ya, mengelola komoditas ini menjadi sangat penting. Tetapi waktunya habis untuk ngurusi derivatif. Saya secara jujur saya kasihan sekali sama PLT-nya, diomelin terus oleh banyak sekali orang, ya tentu saja termasuk oleh kami di Komisi 6. Ya, karena kami sendiri juga mendapat curahan hati rakyat yang melakukan investasi-investasi di kripto, di robot, dan mengalami kerugian. Sementara kami sama sekali tidak pernah dilibatkan di dalam proses sosialisasi. Seandainya kami dilibatkan dari awal, paling tidak kami bisa menjelaskan kepada konstituen kami bahwa ini investasi yang sangat berisiko. Dan hanya orang-orang tertentu yang punya literasi keuangan yang cukup,
yang cocok untuk investasi di robot, yang cocok untuk investasi di kripto. Saya sendiri walaupun seorang PhD masih sulit memahami bagaimana mungkin ada mata uang koin yang jumlahnya 19.000 lebih, sementara mata uang dunia hanya 90. Sehingga harus dijelaskan kepada masyarakat. Dan ini peranan dari satu lembaga, sekarang masih diemban oleh Pak Bapepti, bahwa ini adalah investasi yang sangat berisiko. Sehingga mungkin perlu dipikirkan, Pak, apakah Bapepti dikembalikan ke fungsi asal dan untuk penanganan masalah derivatif bisa ditangani oleh yang lain. Kemudian mengenai Dirjen Daglu, Pak Presiden jelas, Pak, mengatakan genjot ekspor, apalagi di tengah situasi seperti ini. Tetapi kalau kita lihat, ITPC-nya banyak fokus di konvensional market. Negara-negara di mana tanpa kehadiran Departemen Perdagangan, penjualan bisnis to bisnis sudah terjadi. Seharusnya kan untuk membuka ekspor, masuk ke pasar-pasar yang selama ini belum dijamah. Misalkan pasar MENA, Middle East dan North Africa, pasar-pasar Latin America, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chili, Meksiko, dan pasar-pasar yang lain yang selama ini belum tergarap. Sehingga mungkin ini perlu direalokasi. Dan terakhir mengenai minyak goreng, Pak. Tadi Bapak menyebut minyak goreng, saya sendiri kaget, bukankah ini sudah ranahnya Menko Marves, tetapi ternyata Mendak lagi. Yang benar mana sebenarnya, Pak? Ya, itu. Kemudian tanggal 23 Mei itu larangan ekspor sudah dicabut. Ya, sebentar sedikit, Pak. Ya, tetapi pengusaha masih bingung, Pak. Di Permendak 997 2022 dijelaskan mengenai DPO-nya, yaitu 9.500 per liter, 10.600 per kilo. Tetapi DMO-nya berapa? Ini pengusaha masih bingung, Pak. Ya, sehingga banyak pengusaha yang belum bisa melakukan ekspor, apalagi ada ketakutan-ketakutan karena sudah 3 orang masuk bui, ya. Akibatnya 5, ya. Akibatnya adalah pengusaha nggak bisa ekspor, kilang PKS-nya penuh, dampaknya ke petani. Harga di petani sekarang masih di 12.50, 1.500. Belum bisa kembali ke titik awal di 3.000. Dan ini sangat menyengsarakan rakyat, terutama adalah petani sawit. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.